Kemudian berikutnya, sing sepindange, sekarang yang kedua, sing kudu ditolak. Sing pertama kudu ditolak, kan atas mengatakan jenengane amdat cara bahasa kita pe. Yang kedua, arbab, ya, arbabun. Yang dimaksud dengan arbab adalah man aftaka bim mukhallafatil haqqi wa ata'atahu. Man sopo-sopone wong afta kang ngawai nasihat fatwa kak dumateng panjenengan. Siapa saja yang memberi nasihat kepada panjenengan, kemudian nasihat itu ternyata menyelisih Islam, menyelisih kebenaran, menyelisih Islam, menyelisih kebenaran, tapi kemudian engkau mengambilnya, engkau membenarkannya, maka ini sing jenengane arbab. Maksudnya iki, misal kulo niki, kulo ngawai fatwa dumateng panjenengan, ngajari dumateng panjenengan misal, tapi ajaran kulo sesat misal, terus nang panjenengan terus dijawab, maka kemudian panjenengan berarti ndadekna aku ke arbab. Iki maksudnya. Mulane dalam hal terkait masalah ini, sing jenengane kemudian mengikuti seseorang, kalau kemudian hal itu menyelisih kebenaran, ini cukup berbahaya dalam Islam. Karena melanggar kalimat la ilaha illallah. Misal contoh, ana wong ngajari ajaran, padahal kowe ora ana ajaran Islam, ning ngomong ana ajaran Islam. Misal contoh, ana wong ngajari mung sampean, ning janjane ora ana ajaran Islam sing seperti itu. Diajarna mung sampean. Sampean terus ngikutna, maka panjenengan menjadikan orang itu menjadi arbab. Sing nang la ilaha illallah kudu ditolak. Iki akeh mboten sing iki. Wakeh. Mulane iki kulo pesen nang jenengan. Sampean ulih ngaji kan bisa bapak ulih. Buh kiai pun dimawon silakan, bebas. Teng TV, teng pundi kemawon juga bebas. Tapi emang aja ngasih panjenengan mengikuti perkataan seorang, entah itu kiai siapapun dia, ustadz siapapun dia, romo kiai siapapun dia. Kalau suatu saat kemudian apa yang ia ajarkan ternyata menyelisih kebenaran, kalau panjenengan pakai, maka ini yang dimaksud dengan arbab, yang seharusnya ditolak oleh kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya. Paham sih dimaksud ya? Paham dimaksud? Bahaya berarti ya? Bahaya. Contoh misal, mulanya kalau bolak-balik pensanjangan panjenengan. Kalau saya ngajari dumateng panjenengan, apabila orang sesuai kambal Quran Sunnah, aja tinggal aja diundang maning. Iku memang itu tuh. Kami itu kan ya, sampean suatu saat tak mulang mengkulo. Kulo ternyata ngene mulang tidak sesuai kelawan Al-Quran, orang sesuai kami sunnah, maka tinggal aja diundang maning. Kikui memang ini kan sesuai ini, karena memang ajaran Islam seperti itu. Aja ngasih sampean iki. Kulo nek sandene ngajari panjenengan kok ternyata orang anak ajaran Al-Quran, orang anak ajaran kan sunnah, orang anak ulang panjenengan isi diundangi baik, isi dirukna baik, isi tinggal baik, bahaya. Jadi ini arbab dalam pandangan la ilaha illallah. Mulane yang jenengane wong ngajar, ki patokane udu wonge. Patokane nopo? Al-Quran kan bisun sunnah. Nek wong dene wong mau ngene ngomong, ngene sanjang, petunjuknya jelas ana Al-Quran, ana sunnah, tutna. Karena kita mengikuti Al-Quran sunnah udut-udutna wonge. Tapi kalau suatu saat panjenengan ketemu wong atau ketemu siapapun dia ngajari panjenengan orang ana petunjuk Al-Quran dan sunnah, tinggal aja tinggal, karena itu bukan dari Islam. Itu paham yang dimaksud ya? Wah, apa? Karena bob ya memang jenengan ajaran Islam gue sing jenengan ajaran Islam memang seperti itu. Gue yang mulane jenengan silakan cek nek seandainya memang apa yang saya ajarkan tidak sesuai, silakan tinggal. Nek sesuai kemudian pakai janjinya sampai ngetut aku, ngetut petunjuk Al-Quran, ngambil petunjuk sunnahnya itu.
Maksudnya itu nih gue. Nah, ini sing dimaksud arbab. Nah, kemudian berikutnya, sehingga disebutkan yaitu oleh dalam surat At-Taubah ayatnya ayat 31. Panjenengan lihat surat At-Taubah ayat 31, nanti panjenengan menemukan kalimat arbab. Nang ngono nang surat At-Taubah ana kalimat arbabe. Saya bacakan ayatnya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kalimatnya gue. Dan mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, kalau ditafsir, dan mereka mengambil ustadz-ustadz mereka, kiai-kiai mereka, romo kiai mereka, pendeta-pendeta mereka, atau siapapun kemudian yang dianggap tokoh, yaitu menjadi arbaban, yaitu Tuhan. Nang terjemahan diartikan Tuhan, min dunillah, dari selain Allah. Gue nek nang tafsir seperti itu. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan salah seorang sahabat Nabi. Ayat ini turun berkenaan dengan salah seorang sahabat Nabi. Tatkala kemudian Rasulullah ngomong, yaitu terkait masalah kesyirikan orang-orang Nasrani, yaitu di dalam mengikuti pendeta-pendeta mereka. Lantas kemudian sahabat itu kemudian mendebat kepada Rasul atau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bukankah mereka itu tidak bersujud kepada pendeta-pendeta itu? Bukankah kemudian mereka tidak ruku, tidak sujud kepada pendeta-pendeta itu? Kenapa kemudian kau katakan itu mereka adalah orang-orang syirik, orang-orang musyrik? Kemudian berkata Rasulullah, yaitu apabila rahib-rahib itu, pendeta-pendeta itu memberi petuah-petuah, memberi nasihat-nasihat, menyelisih ajaran Islam, kemudian dia pakai, kemudian mereka ambil, maka mereka menjadikan Tuhan dari selain Allah, karena pada dasarnya mereka sedang beribadah kepada pendeta-pendeta itu. Nek nang tafsir Ibnu Katsir, maka panjenengan tiliki nang tafsir Maroki, tafsir Fathur Rahman, ataupun kemudian tafsir Ibnu Katsir, panjenengan akan mendapatkan bahwa semuanya itu meliputi, yaitu pembesar-pembesar juga kepada kaum muslimin. Misalnya contoh, ustadz-ustadz, kiai-kiai, romo kiai, kalau suatu saat mengajari ajaran sing sesuaikan di ajaran Islam, sampean nenggo, maka sampean pada dasarnya menjadikan kiai itu, menjadikan ustadz itu sebagai Tuhan dari selain Allah. Gue maksudnya. Berarti ndadekna pada sampean ke janjane udah nyembah Tuhan, tapi malah nyembah kiai ini, nyembah ustadz gue. Maksudnya sing dipaham maksudnya, wah medeni. Sampean lu sing marai ngaji tauhid. Nah, ngaji tauhid ya memang itu yang jenengane ngaji tauhid memang ya seperti itu. Ya, supaya kemudian kita memiliki akidah ingkang lurus. Nah, ki jenengane arbab. Ki syarat yang kedua sing kudu ditolak. Terus panjenengan nek mlebu meng kitab-kitab fikih. Sampeyan nek mlebu kitab fikih, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hambali. Nah, 4 imam ini nek panjenengan mlebu mempelajari kitab fikih mereka, di awal bab wis ditulis idza sohal hadisu wa huwa madhabi. Jika pendapatku sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sesuai dengan hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Jika ada seorang yang mengambil perkataanku, sementara kemudian perkataanku tidak sesuai dari petunjuk sunnah, tidak sesuai dari hadis yang sahih, itu bukan madhabku, aku berlepas diri. Mereka paham apa yang dimaksud dengan arbab. Mulanya nang kitab mereka ditulis gue. Imam Syafi'i kan banget hati-hati nih dheweke anu ditutna wong akeh. Kan Imam Syafi'i ditutna wong akeh. Ditutna wong akeh gandeng ditutna akeh, dheweke juga ngomong, nek suatu saat pendapatku ki sesuai kambi hadis yang sahih, silakan dinggo ke madhabku, karena madhabku adalah Al-Qur'an kambi sunnah. Tapi jika pendapatku orang sesuai kambi petunjuk yang sunnah, atau tidak sesuai dari petunjuk yang sahih, maka jangan engkau pakai, berarti itu bukan madhabku. Contoh,
Contoh, dalam pandangan pendapat Syafi'iyah bahwa mencium istri membatalkan wudu. Nek nang pendapat Imam Syafi'i, yaitu menyentuh perempuan, yaitu istrinya, batal wudu. Dengan alasan Imam Syafi'i, hati-hati nek wis pecah wudu, yang mesti nek wudu sholat wis ora perlu kemudian nyenggoli bojo. Tujuannya itu jenjane. Tujuannya apik napa mboten? Tapi Imam Syafi'i ngene ngewe pendapat kados mekaten wis pengen selamat di sita pertama. Nek pendapatku sesuai kambi hadis yang sahih dinggo. Karena madhabku adalah hadis sahih kambi Al-Qur'an. Tapi kalau suatu saat pendapatku tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, jangan dipakai. Itu bukan madhabku. Nah, suatu saat dalam kasus ini ternyata dalam kasus kemudian yaitu laki-laki dengan istrinya langsung ana hadis sahih yang memungkinkan Imam Syafi'i belum tahu, atau mungkin kemudian dia tahu tapi cukup hati-hati dalam menentukan hukum sholat. Nah, hadis sahihnya itu adalah tatkala Rasulullah berwudu. Hadis sahih, Rasulullah wudu. Begitu Rasulullah wudu, maka kemudian dia mendekati istrinya dan mencium keningnya. Begitu rampung wudu, Rasulullah nyetek bojone, diambung bojone keningnya. Lantas kemudian dia langsung sholat, tidak wudu kembali. Ini menunjukkan nyenggol bojone, ngambung bojone berarti ora batal. Pendapat Imam Syafi'i dalam perkara permasalahan ini berarti nyalai hadis sahih. Imam Syafi'i pengen selamat. Mulanya dari ngomong, naik pendapatku ora sesuai kambi Al-Quran dan Sunnah, aja tinggal nak mindih yaitu Al-Quran kambi petunjuk Sunnah. Nah, siki dalam kasus seperti ini, siki nek sampean ngetut nak suatu saat nyenggol bojone itu ora batal, berarti ngetutna pendapatnya Syafi'iyah bukan? Untuk madhab Syafi'i bukan? Bukan. Imam Syafi'i kan bisa ngomong. Imam Syafi'i ngomong, nek pendapatku ora sesuai kambi petunjuk Sunnah, maka kue utuh madhabku. Nah, sikit terus nek ana wong sing bermadhab seperti itu, berarti madhab Imam Syafi'i bukan? Bukan. Dan kita kadang-kadang orang konsekuen boleh ngetutna madhab Imam Syafi'i. Sampean-sampean sing kemudian mengaku madhabku ya Syafi'i, jare sapa? Belum tentu. Sing jenengane madhab nang Imam Syafi'i ketat lho. Contoh, perempuan dalam madhab Imam Syafi'i wajib menggunakan cadar. Silakan cek jenengan. Wong wedon dalam pandangan madhab Imam Syafi'iyah maka wajib menggunakan cadar. Ki madhab Syafi'iyah. Gimana orang tinggu ya? Jangan diomong masing itu. Malah kadang-kadang lucu maning. Ana wong nganggo cadar, sing ngomong aku ning madhab Syafi'iyah. Waduh, piye jajan gue. Padahal kan lucu lucu nang mboten. Lucu, ning menurutku ki lucu. Ana wong nganggo cadar, sing madani ngaku ning madhab Syafi'iyah. Padahal madhab sing asli menurut madhab Syafi'iyah, wong wedon kudu nganggo cadar. Bagi dia madhab Syafi'iyah, perempuan wajib menggunakan cadar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, contoh dalam perkara permasalahan arbab. Jadi maksudnya ini, anak ustaz, anak kiai, anak siapa baik, sing mari panjenengan terhadap sesuatu sing ora ana ajaran Islam, nek sampean ngasih nggo, berarti panjenengan dadekna Tuhan arbab dari selain Allah yang harus ditolak tatkala kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi nek panjenengan boten kados mekaten, boleh ngucap la ilaha illallah ki perlu dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala.